Amin. Puji Tuhan. Selamat siang semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan, para pemirsa. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya kabar kita selalu sehat-sehat saja, selalu baik-baik saja, selalu penuh dengan sukacita. Katakan amin. Kenapa? Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang menolong kita. Hari ini terlebih kita memperingati kebangkitan Kristus. Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia Allah yang bebas dari segala kutuk maut, karena dia adalah Allah yang berkuasa. Katakan amin. Oleh sebab itu hari ini saudara, ini yang merupakan keyakinan kita, ini yang merupakan sukacita kita. Karena kenapa? Kita memiliki Allah yang hidup. Inilah pengharapan orang Kristen yang sesungguhnya, saudara. Karena kenapa? Kita memiliki Allah yang hidup. Sekali lagi, oleh sebab itu percayalah, dia melihat, dia merasakan apa yang kita alami hari ini. Karena dia hidup, saudara, bukan mati. Amin. Dan hari ini kita memperingatinya. Oleh sebab itu saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul Kuasa Kebangkitan Kristus. Sekali lagi, kuasa kebangkitan Kristus. Filipi pasal 3 ayat 10 berkata demikian. Kita buka Alkitab kita, Filipi pasal 3 ayat 10. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus terkait dengan mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia menulis dalam pimpinan, dalam tuntunan, arahan, dalam bimbingan dan ilham Roh Kudus. Dia menegaskan demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa semua gereja di dunia merayakan kebangkitan Kristus. Lalu apa dampak keyakinan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian bagi kita? Ini yang perlu dipertanyakan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ini juga yang merupakan, saudara, pertanyaan dalam diri kita. Apa dampak keyakinan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian bagi setiap kita? Nah, hal ini dimaksud agar perayaan dan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, jangan hanya sebagai apa? Kesempatan bernostalgia tentang cerita kebangkitan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus hidup, saudara, maka keyakinan tersebut harus membawa pengaruh dalam hidup kita. Katakan amin. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus hidup, saudara, maka keyakinan tersebut harus membawa pengaruh dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, pertanyaan penting yang patut diajukan adalah bagaimana mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita ini. Bagaimana mengalaminya? Nah, berdasarkan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 tadi, saudara, maka ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan terkait dengan mengalami kuasa kebangkitan
Kristus. Apa itu? Yang pertama adalah kita berurusan dengan Allah yang hidup. Amin, saudara. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan, itu artinya kita sedang berurusan dengan Allah yang hidup. Ia bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Artinya, saudara, Dia memiliki semua indera. Dia memiliki semua organ tubuhnya, saudara. Dia memiliki mata supaya dapat melihat. Dia memiliki telinga untuk mendengar. Dia memiliki kesadaran dan hati yang dapat merasakan apapun. Karena Dia hidup, bukan mati, saudara. Kalau orang mati, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Kalau orang mati, dia tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Kalau orang mati, dia tidak pernah merasakan, dia tidak pernah sadar apapun yang terjadi, saudara. Tapi karena Dia hidup, Dia bisa melihat semuanya. Dia punya mata yang dapat melihat, Dia punya telinga yang dapat mendengar, Dia punya kesadaran dan hati yang dapat merasa, saudara. Makanya ada lagu, saudara, dulu lagu sekolah minggu sering kita nyanyikan. Mata Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Amin, saudara. Dia lihat semuanya. Dan ini merupakan peringatan bahwa kita ini tidak dapat ceroboh dengan perbuatan kita. Kita tidak boleh ceroboh dengan perbuatan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan melihat. Sebab Tuhan mendengar. Dan apa yang terjadi? Hatinya Tuhan, saudara, bereaksi terhadap sikap dan tindak tanduk kita. Bereaksi dari setiap perbuatan, ucapan kita. Karena Dia hidup, Dia bisa tahu semuanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, menyadari hal ini, kita tidak akan bersikap ceroboh dalam hidup ini. Kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh dalam hidup ini. Kita tidak boleh bersikap sembarangan dalam hidup ini. Sebab penyertaan Tuhan, saudara, bukan hanya membuat kita tenang karena Dia melindungi, karena Dia menjaga, tetapi juga membuat kita ini, saudara, berhati-hati. Sebab apa? Sebab tindakan kita menimbulkan reaksi perasaan Tuhan dalam hidup kita. Menimbulkan reaksi perasaannya. Makanya kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap ucapan kita. Kalau kita berkata kita mengalami kuasa Tuhan, maka saudara, kita sedang berurusan dengan Allah yang hidup. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main dengan dosa. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan merasakan, saudara. Dia bukan Allah yang mati, yang tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan sangat tidak senang dengan perilaku ketika zamannya Nuh. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6 berkata demikian. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lihat ini ayat 6.
maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Lihat itu, saudara. Bagaimana Tuhan merasakan apa yang sedang dilakukan oleh manusia. Dan Tuhan hatinya memilukan ketika manusia melakukan kejahatan. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hati Tuhan pilu, hati Tuhan sedih, saudara. Dan Ia menyesal bahwa Tuhan telah menjadikan manusia. Jangan sampai Ia menyesal terhadap dirimu karena perbuatanmu, karena kejahatanmu, karena dosamu. Jangan sampai Dia menyesal telah Dia ciptakan engkau. Biarlah hidupmu hidup yang menyenangkan Tuhan. Biarlah hidupmu hidup yang memuliakan Tuhan, saudara. Jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam kejahatan, saudara. Karena kenapa? Dia hidup, Dia Allah yang hidup, yang melihat, yang merasakan, yang mendengar segala sesuatu yang sedang kita lakukan, mengucapkan, saudara. Kesadaran bahwa Ia adalah Allah yang hidup itu menggerakkan kita, saudara, melayani Dia dengan tulus. Itu akan menggerakkan kita untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Kita tidak melayani Tuhan yang mati, tetapi kita sedang melayani Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Jadi jangan main-main. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita melayani. Mari kita hidup di hadapan Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Gerak hidup kita adalah pelayanan kepada Tuhan yang hidup, saudara. Pelayanan di sini tentu maksudnya adalah perbuatan baik kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita harus lakukan itu dengan ketulusan. Kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Kita sedang berurusan dengan Allah yang hidup. Dia lihat, Dia tahu, Dia dengar, Dia merasakan semua apa yang sedang kita lakukan, saudara. Itulah yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Dikatakan sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Lihat ini. Kita tidak sedang melayani Allah yang mati, tapi kita sedang melayani Allah yang hidup dan Allah yang benar. Tidak ada kepalsuan di dalamnya, saudara. Maka kalau kita ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita harus sadar bahwa kita sedang berurusan dengan Allah yang hidup. Kalau kita sedang berurusan dengan Allah yang hidup, maka kita jangan ceroboh dalam hidup ini. Kita harus hati-hati, karena Dia bisa lihat, Dia bisa dengar, Dia tahu apa yang sedang kita lakukan. Tapi mari kita melayani dengan tulus. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Mari kita berbuat baik dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena Dia lihat semua. Jadi kalau kita ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus, sadarlah, ingatlah bahwa kita sedang berurusan dengan Allah yang hidup. Kedua, kalau kita ingin melayani kuasa kebangkitan Kristus, bukan hanya saja kita sedang berurusan dengan Allah yang hidup, tetapi kita juga berurusan dengan Allah sebagai Raja yang berkuasa. Katakan amin. Dia punya kuasa di bumi dan di surga, saudara.
Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa ada di tangannya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik yang di surga dan di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengalami kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus, maka kita harus menyadari bahwa kita sedang berurusan dengan Allah sebagai Raja yang berkuasa. Kalau kita bandingkan pemerintah dan pemimpin sebuah negara, saudara, bisa berganti-ganti, tetapi pemerintahan Allah tidak pernah diganti oleh apapun. Bila kita percaya hal ini, maka kita percaya bahwa semua dalam kontrol, semua dalam monitor Tuhan yang sempurna. Dia berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Itulah yang dikatakan oleh Daniel di dalam Daniel pasal 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih dari kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kerajaan siapa itu? Kerajaan Allah yang berkuasa, Allah pencipta, Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kerajaannya tidak tergoyahkan oleh apapun, kerajaannya tidak bisa diganti oleh apapun, saudara, karena dia pemilik segala. Alkitab berkata bahwa tidak akan ada seekor burung jatuh di luar kehendak Bapa. Karena kenapa? Dia berkuasa, dia tahu, saudara, semuanya. Dia raja, dia mengetahui apa yang sedang terjadi pada rakyatnya, pada kita setiap orang-orang yang percaya, saudara. Maka kalau kita ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita harus sadar bahwa kita sedang berurusan dengan Allah sebagai Raja yang berkuasa. Bukan hanya presiden yang cuma 5 tahun berkuasa, tapi dia berkuasa untuk selama-lamanya. Dia berkuasa atas hidup dan mati seseorang, saudara. Bahkan di dalam Matius pasal 10 ayat 29, dia tahu semuanya. Tanpa sepengetahuannya tidak bisa terjadi apapun. Dalam Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, kata Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin, saudara. Dia berkuasa. Tidak ada satupun, saudara, yang menimpa kita tanpa kehendak Tuhan. Semuanya dalam kendali Allah, semuanya dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan bilang, jangan takut. Kalau engkau percaya, kalau engkau sadar bahwa engkau sedang berurusan dengan Allah sebagai Raja yang berkuasa, jangan takut. Sebab kita memiliki Raja segala Raja, Allah yang peduli dengan hidup kita. Katakan amin. Jadi kalau kita yakin, saudara, sungguh-sungguh akan hal ini, maka yang harus kita lakukan, kita belajar bergantung kepada
Tuhan, bukan kepada sumber lain. Katakan amin. Kalau kita sadar bahwa kita sedang berurusan dengan Allah sebagai Raja di atas segala raja yang berkuasa, saudara, maka kita harus belajar bergantung kepada Allah itu. Kita harus bergantung kepada Kristus itu, bukan kepada sumber lain. Amin, saudara. Jangan bergantung dengan kekayaanmu. Jangan bergantung dengan jabatanmu, kehebatanmu. Bergantunglah kepada Tuhan, sebab Dia berkuasa atas segalanya. Jangan bergantung dengan harta bendamu, tapi bergantunglah kepada Allah yang ada untuk selama-lamanya. Yang kedua, kita harus percaya. Kita harus yakin Allah kita bukan saja berkuasa, tetapi juga Dia adalah Allah yang baik bagi kita. Katakan amin. Dia baik, Dia mengasihi, Dia peduli kepada kita, Dia menyertai, Dia menolong kita, Dia melindungi, Dia memberkati hidup kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepercayaan kepada Allah yang hidup, baik dan berkuasa itu akan membuahkan jiwa yang tenang. Amin. Karena kita tahu kita punya Allah yang baik, yang berkuasa, maka kita akan memiliki jiwa yang tenang dan menggerakkan kita menghampiri Dia senantiasa, sebab Dialah sumber kehidupan kita. Katakan amin. Jangan takut, tenang, Tuhan pasti menolong hidup kita. Karena kita punya Allah yang berkuasa dan Allah yang baik. Percayalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dunia sekitar kita mengalami gonjang-ganjing, mengalami saudara resesi, mengalami kegaduhan, kekacauan, mengalami virus corona, saya mau katakan juga, kalau hidup kita mengalami gonjang-ganjing, kesukaran dan kesulitan, saudara, hal itu terjadi untuk kemuliaan namanya, demi kebaikan kita. Katakan amin. Kita harus selalu mengasihi, kita harus selalu percaya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, orang yang mengasihinya. Persoalannya, apakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi gonjang-ganjing yang terjadi, kesukaran, kesulitan yang terjadi ini, saudara? Kalau engkau tetap mengasihi Tuhan, Alkitab berkata semuanya untuk mendatangkan kebaikan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Harus saudara pahami bahwa dunia ini persinggahan sementara. Amin. Tempat pelatihan, persiapan di mana kita akan dibawa ke dalam kerajaan Bapa itu. Jadi jangan kamu khawatir, jangan pernah takut. Tuhan pasti menolong hidup kita. Kalau ingin kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka kita harus sadar, yang pertama, kita berurusan dengan Allah yang hidup. Dan yang kedua, kita berurusan dengan Allah sebagai Raja yang berkuasa. Oleh karena itu, saudara, kalau Dia adalah Allah yang berkuasa, mari tetap belajar bergantung
kepada Tuhan. Amin. Mari tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dia berkuasa. Sekalipun saudara resesi melanda, sekalipun sakit penyakit menular sedang bergerak hari-hari, Allah perlindungan kita. Katakan amin. Allah penolong kita. Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Sekalipun ada aniaya yang kita alami dalam hidup ini, Allah yang memberikan perlindungan. Percayalah saudara, dunia ini sekali lagi hanya persinggahan sementara. Ini tempat kita berlatih hati kita, iman kita kepada Tuhan, untuk kita mempersiapkan di mana kita akan dibawa ke dalam kerajaan Allah. Itulah yang dialami oleh para rasul. Mereka tidak pernah gentar dalam aniaya, dalam penderitaan, tapi justru itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Stefanus dirajam, diseret oleh musuh-musuh Injil. Di sana Tuhan seperti tidak berdaya menolong Stefanus. Tapi saya mau katakan, Tuhan bukannya tidak berdaya, tetapi Tuhan menghendaki demikian. Sebab dengan cara demikian Stefanus menjadi martir. Nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana dalam detik-detik penganiayaan, penderitaan, dia tidak pernah menyangkal Kristus. Dia tetap percaya kepada Kristus. Dan kita bisa melihat, Stefanus bisa melihat Allah. Dia bisa melihat Yesus sedang duduk di sebelah kanan Bapa. Maka saudara melihat Allah, melihat Kristus, jangan pernah gentar. Tetap berpegang kepada iman percayamu kepada Tuhan. Dia berkuasa. Sekalipun manusia bisa membunuh tubuh, tapi Tuhan bisa menghidupkannya dengan caranya yang ajaib. Amin saudara. Yesus telah lakukan itu. Yesus telah alami itu saudara. Dan dengan demikian Allah memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama itu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dua hal ini yang harus engkau sadari, bahwa kita sedang berurusan dengan Allah yang hidup. Dan yang kedua, kita sedang berurusan kepada Allah sebagai Raja yang berkuasa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara semuanya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus